Hai guys, assalamualaikum. Kita kembali di channelnya YouTuber Blitar Official. Kali ini aku mau ngobrol-ngobrol atau podcast kita kali ini bersama keluarga Deso. Untuk channelnya nanti teman-teman bisa cek, ada linknya di description box. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami dari YouTuber Blitar sudah diterima di sini. Bahkan tadi udah dikasih makan yang wah enak banget pokoknya. Iya, walaupun tadi kita perjalanan ke sini lumayan banyak cerita, lumayan drama karena kita disesatkan sama Google Map gitu. Padahal sebenarnya kan jalannya sini enak ya. Iya, Lah iya. Alhamdulillah. Cuman tadi karena kita pasang Google Map-nya dari awal, nah akhirnya kita tersesat di pegunungan, di hutan gitu. Tapi alhamdulillah kita sampai di sini dengan selamat. Nah, ini kami dari YouTuber Blitar ingin tahu setelah melihat channel dari keluarga Deso ini kok sangat menginspirasi. Jadi kita ingin tahu cerita-ceritanya itu seperti apa. Ini kita kenalan dulu, nggih. Saya Leli dari YouTuber Blitar. Dengan Pak Kulo Pak Jo. Pak Jo. Bu Nur atau Mbak aja ya. Mbak Nur sama Mas Mas Ken. Nah, ini mungkin penonton juga pengen tahu awal mulanya kok sampai punya ide untuk bikin channel YouTube itu gimana sih? Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman YouTuber Blitar Official yang sudah mau berkenan datang di rumah kami yang keadaannya juga seperti ini. Dikatakan mewah luar biasa, dikatakan enggak mewah nggih luar biasa nih. Alhamdulillah, indah. Jadi kalau untuk pertanyaan yang pertama ini, apa motivasi kita untuk membuat channel? Jujur saja saya tidak berhak untuk menjawab karena jujur dari awal saya pribadi itu hanya sebagai penerus ini. Jadi dulu pertama kali itu yang menggagas dan ingin bikin channel adalah si Ken. Jadi pertanyaan ini saya langsung suruh jawab yang bersangkutan. Mungkin Mas Ken bisa cerita. Dulu itu lihat di YouTube. Iya. Liziki gitu, Bu. Liziki terus niku kan ningali kok remen sejuk ngoten ta. Dadi mriki kan desa-desa ngoten. Iya, suasananya hampir sama gitu ya. Terus coba buat kok videonya agak bagus, terus coba diupload di YouTube, terus belajar settingan YouTube, terus ngerasa videonya itu kurang maksimal, upgrade sedikit dan sekarang alhamdulillah. Kalau awal mulanya itu pakai HP apa, Mas? HP Oppo A15. Terus ngeditnya pakai KineMaster. Pakai KineMaster. Udah pinter loh pakai KineMaster. Saya aja nggak terlalu bisa pakai KineMaster. Terus yang untuk apa namanya ya? Ide-idenya itu muncul dari mana sih? Ini ide untuk apa? Untuk ide masakan untuk, atau untuk alur cerita? Alur cerita videonya. Kalau itu. untuk alur cerita, karena kita dulu berjalan bertiga, untuk alur cerita kita bagi bertiga. Oh gitu. Kalau alur cerita saya yang bikin. Oh iya. Kalau ide untuk masakan itu bagian Mbak Nur. Oh, dari Mbak Tapi Nur. kalau untuk ide katakanlah untuk editan itu Pak tetap pegang sama Ken. Oh gitu. Sampai sekarang ini apakah hanya bertiga ini saja timnya atau memang sudah ada lagi yang membantu gitu? Alhamdulillah. Pertanyaan ini juga banyak yang dipertanyakan di kolom komentar keluarga Deso. Iya. Sebenarnya dulu sudah waktu video kami yang Mbak Nur operasi dulu, sudah saya jelaskan bahwa kami sudah pakai teman untuk ambil videonya, sudah saya kenalkan juga kameramen yang sangat bagi saya luar biasa, sudah banyak dari pengalaman. komunitas YouTuber juga ya. Kelihatannya juga sih. Yang bernama Mas Febi Hadiah Utama. Iya. Febi Hadiah Utama.
Itu kalau boleh tahu itu hubungannya mungkin masih saudara atau siapanya gitu? Dulu kita kenal waktu sama-sama belajar di YouTube. Karena Gitu. Ken juga menggeluti bidang YouTube, terus Mbak Nur juga, saya masih di ladang kan nyangkul biasa. Sebenarnya saya kan buruh tani, buruh serabutan lah. Waktu itu kita kan akhirnya Ken ini lari ke sana kemari, akhirnya kenal gitu. Akhirnya kenal sama Mas Webi ini. Berjalan sama di dunia YouTube juga dulunya, terus nggak tahu sekarang itu mulai mau masuk ke sini tuh nggak tahu, terus lama kelamaan nggak tahu yang ngomongan sama Ken nggak, saya nggak tahu terus belum nggak tahu Awal-awalnya itu ya. Kalau Mas Ken sendiri sekarang sekolahnya kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Iya. Terus kalau kan sekarang sudah channel YouTube-nya sudah 120-an ribu subscriber ya. Di sekolah itu gimana? Teman-temannya itu sama Mas Ken itu sikapnya gimana? Apa gimana ya? Kan orang terkenal gitu gimana di sekolahan gitu? Nggih. Biasa. Biasa aja ya. Ya, padahal alhamdulillah temannya tuh nggak ada yang ngebully, masnya baik-baik semua gitu ya. Kalau untuk lokasi sini tuh pasnya di desa apa Pak? Kalau tempat kami tinggal ini untuk tepatnya Dusun Kaligambang, Desa Pangungrejo, Kecamatan Pangungrejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Merdeka. Oke, sekarang kita cerita-cerita tentang tema channelnya ya. Channel dari Keluarga Ndeso ini kan tentang keseharian sebenarnya tuh, sesuatu hal yang sederhana atau simple. Bagaimana kita bisa memanfaatkan momen-momen sehari-hari menjadi sesuatu yang bisa di-share ke masyarakat, ke orang lain gitu ya. Nah, karena itu kan hanya hari-hari itu ya, ide-idenya tuh apa pernah kehabisan ide apa-apa gitu gimana? Mungkin jenengan share aja cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati gitu ya. Oh ya, ini channelnya berapa tahun ya Pak? Alhamdulillah 1 tahun. 1 tahun ya. Dengan 1 tahun sudah 120.000. Wah, keren. Dari Blitar loh. Monggo diceritakan. Gini, kalau untuk ide, alhamdulillah. Sebenarnya kalau mentok sih dulu di awal sih, di awal. Kalau mentok untuk menu sih enggak. Tapi mentok di biaya iya. Karena waktu itu kan kita jujur mawon. Tahu padanya. Waktu itu saya tahun 2015 jatuh dalam bisnis besi tua saya. Di tanggungan utang. Jadi awalnya dulu bisnisnya besi tua. Dan kondisi saya banyak hutang, yang sini kan saya tinggal kerja. Nah, mungkin kayak kan dari situlah dia punya ide untuk bikin channel ini. Saya kerja, kadang-kadang ibunya juga kerja kan di rumah sendiri kan. Nah, jadi bikin channel ini. Kalau untuk katakanlah menu-menu, mungkin banyak yang tanya. Daun jambu kita bikin, keripik kita masak, daun mengkudu apapun itu memang real, jujur real itu apa yang kita makan. Karena disitulah saya ngomong sama Ken gimana kalau kebiasaan ibu kita upload di YouTube, karena jarang, saya pun juga walaupun sama-sama orang desanya, saya juga orang desa, tapi jarang orang tua saya kasih makan seperti itu tuh jarang. Bahkan Baby Hadiah Utama dulu waktu masih punya channel, itu dulu pernah saat ngicipin satu menu dari Mbak Nur, yaitu tumis krokot. Krokot. Itu pun dia heran kok bisa dimakan. Dan enggak beracun lah istilahnya. Alhamdulillah selama kita angkatan belum pernah keracunan, karena itu ya sudah sering dimakan oleh Mbak Nur gitu. Terus katakanlah kemarin juga menu apa yang orang dari Jombang ke sini, ketepatan kita masak pucuk daun besaran. Apa itu daun besaran? Nah, murbei. Oh, yang biasanya untuk makan ternak ulat sutra. Iya. Jadi kan kita hanya mau menyampaikan sebenarnya bahwa ini bisa dimakan. Mungkin kalau orang kota nggak susah lah cari makanan yang enak. Tapi kalau cari makanan yang aneh pasti nggak ada. Iya, itu pasti. betul. Terus kita juga
kebiasaan Mbak Nur waktu kecil dulu sama neneknya pernah dikasih makan, katakanlah kasih bikinkan sayuran dari rumput liar, rumput ketul. Mungkin orang kota, sekarang lah istilahnya. Ya, orang kota, kalau orang sini sih mungkin masih banyak yang tahu. sih. Tapi kalau orang kota itu pasti rumput kok dimakan. Dan kami pernah dibully juga di salah satu komen, saya nggak usah menyebutkan nama, nggak usah komen di mana, katanya YouTuber bajinya besar, makanya kok rumput. Bukan kita masalah makanya apa, tapi kita kan hanya nge-share bahwa ini rumput ini bisa dimakan. Iya, supaya informasi yang kita sampaikan itu bermanfaat. Betul. Gitu ya. Selain gitu bukan kok kita ngajak makan orang rumput itu bukan. Cuman alternatif, misalkan katakanlah kita camping di gunung atau apa, lihat tanaman ini, katakanlah bekal pas habis kan bisa dimanfaatkan. Iya, gitu. betul. Oke. Kalau untuk bahan-bahan sendiri, berarti mungkin sebagian ditanam sendiri dari kebun sendiri ya. Baru yang mungkin seperti ikan, ayam, tahu tempe yang bisa dibeli. Sebenarnya di lingkungan sini itu ayam banyak, Mbak. Ayamnya siapa? Tetangga. Iya. Alhamdulillah banyak. Bahkan kemarin ladangnya Mbak Nur yang tempatnya nanam sawi, alhamdulillah itu tanaman usia 2 minggu habis, Mbak. Ayamnya tetangga. Sodakoh ya Pak. Berbagi itu indah. Lah ya berbagi itu indah katanya. Tapi ya nggak gitu juga. Oke. Mungkin dari penonton di sini ada pertanyaan? Setelah mendapatkan istilahnya silver lah, kalau sudah 100 subscriber itu perasaannya gimana? Nah, perasaannya pertama kali ngeklaim silver play button dari YouTube itu gimana? Apalagi pas datang, pas pegang gitu. Yang jelas gini, kita kan bertiga. Yang di depan bertiga, yang di belakang kamera kan 1, 3 kan berempat. Dan ada lagi sekarang kita juga bagi-bagi rezeki, setelahnya kita kan masih berlima. Itu pasti pikirannya kan beda, nggak sama. Iya. Kita tanya aja dari Kan, pripun perasaan ini? Perasaan Kan gimana, coba ceritakan. Sangat senang sampai ngel-ngel ngeten. Remor berita gitu ya. Terus yang buka siapa? Bertiga. Oh, bertiga. Keluarga yang kompak, semoga bisa menginspirasi dari teman-teman semuanya. Oke, ini dia. Boleh diperlihatkan, ini adalah keluarga Deso. Ini adalah silver play button dari keluarga Deso. Kapan ya saya dapat kayak gini? Amin. Selawat itu mau. Amin. Langsung selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Ini adalah suatu pencapaian untuk seorang YouTuber, gitu ya. Jadi semoga dengan ini ya semakin bersemangat. Intinya, istilahnya kita membuat sesuatu yang bisa kita bagi dan itu bermanfaat. Betul ya Pak ya? Betul. Supaya apa yang kita tinggalkan, kita kan nggak selamanya di dunia. Kita nanti sudah tidak ada, tapi itu nanti masih bermanfaat untuk orang lain. Dan itu akan jadi amal jariah kita. Betul ya Mas ya? Gitu. Oke, ini tetap saya bawa aja nggak apa-apa ya, sampaikan ya. Amin. Saya tadi ada titipan pertanyaan ya, sebentar. Jadi teman-teman YouTuber Blitar, sebenarnya tadi ada yang banyak yang mau ikut. Cuman karena terkendala beberapa hal, jadi ini titip pertanyaan aja. Oke. Kalau boleh tahu, yang namanya YouTuber pasti hubungannya sama AdSense. Mulai tahun berapa itu channelnya itu mulai menghasilkan? Ini nggak usah di-spill ya penghasilannya berapa, cuman saya ingin tahu dari pertama bikin sampai bisa monetis dan menghasilkan itu sampai berapa lama, Pak? Kula nama jenengan? Jenengan. Oh, jenengan. Monggo. Alhamdulillah. Keluarga Deso berjalan 2 bulan sudah kemonet. Alhamdulillah ya. Dan bahkan sebenarnya kemonetan itu bukan 2 bulan tapi 1 bulan 20 hari. Mungkin bisa dibagi tips atau apa ya yang jenengan jalani pada saat awal-awal itu gitu ya. Jadi mungkin bisa menginspirasi dari teman-teman.
Kan mungkin banyak orang yang bikin channel asal bikin channel aja gitu ya. Jadi tipsnya dari jenengan mungkin supaya yang memang pingin membuat sesuatu satu channel dan itu bisa cepat lah seperti keluarga desa tuh, mungkin tipsnya bisa jangan bagi. Kalau tip dari keluarga desa, mungkin sebenarnya saya juga nggak berhak sih ngomong siapa saya itu cuman orang tani lah, orang gunung juga, mungkin rezeki lah. Tapi kalau bagi kami yang paling utama itu adalah niat pertama bikin video, yang benar-benar bermanfaat, menghibur, mungkin memotivasi, dan yang paling utama itu kualitas. Kualitas suatu penyampaian, suatu video nyampe enggak gitu. Kadang-kadang teman-teman juga nggak menyalahkan sih, memang orang itu maunya bikinnya kan dia nggak mau sih, nggak mau tahu. Sesuai idealisnya masing-masing. Iya betul. Kadang-kadang dia maunya menyampaikan suatu arah ke barat. Seharusnya kita jalan lurus ke barat, kadang-kadang dia menggok kanan kiri. Yang jelas itu kita konsisten aja lah. Iya. Kita katakanlah kita maunya ke barat ya ke barat aja. Nggak usah ke selatan, ke utara atau mungkin apa. Fokus gitu betul. ya. Kalau alhamdulillah kalau keluarga desa itu benar-benar bisa fokus karena alhamdulillah waktu itu kan masih sekolah daring. Ya, itu jadi pas saat pandemi itu memang punya waktu yang lebih banyak lagi ya satu keluarga gitu ya. Katakanlah misal dulu di awal-awal kita nggak ada di konten nggak ada kita makan bersama. Cuma masak aja. Iya masak. Cuman menyampaikan suatu ini loh bisa dimasak. Oh ini loh kebiasaan kan waktu itu seingat saya awal-awal puasa. Nah seperti inilah menu buka puasa kami. Iya. Di awal-awal seperti itu. Jadi cuman Mbak Nur masak, setelah itu selesai. Mbak Nur masak selesai. Makin ke depan kita pengen berbenah lah. Kita kasih katakanlah penampilannya lebih baik, lebih mungkin menginspirasi mungkin atau mau lebih menghibur, kita juga nggak tahu. Mau kita juga bikin video juga asal-asalan kan. Mau juga belum punya pengalaman bikin video, sumpah jujur. Kan waktu itu kelas 6 ya. Kelas 6 SD. Dan bahkan kan waktu itu nggak pernah pegang HP karena kami nggak punya HP sebenarnya. Punya HP cuman hanya untuk komunikasi, satu HP itu pun juga kondisinya luar biasa hancur. Sudah hancur. Nah waktu itu kan minta HP karena buat daring kan nggak ada HP. Iya. Karena kita orang nggak mampu, jadi jujur mawon. Pulau utang teng koperasi. Pulau jujur nih, pulau utang teng koperasi. Takutnya saya kalau diberikan HP yang bagus itu buat nge-game, karena kebanyakan sekarang anak sekarang kan mainnya kan game. Ya, apalagi waktu itu di rumah saja ya. Saya ragu-ragu. Nah, belikan enggak. Setelah itu ibunya percaya bahwa kan nggak bakalan main-main dengan HP. Akhirnya kita berani pinjem di koperasi untuk beli HP yang pertama yang Oppo A15 itu. Kita serahkan ke Ken. Iya. Dengan kita nggak pernah kepikiran sih pingin channel, nggak ada kepikiran. Emang fokus untuk sekolah daring ya waktu Betul. itu ya, karena mau nggak mau ya. Karena kita gitulah konfit membawa berkah. Iya. Kita bisa mengambil sisi positifnya. Iya. Ya. Betul. Jadi waktu niku setelah saya kasih HP, saya kan harus kerja, mau nggak mau saya harus kerja untuk nambah hutang. Iya. Selain nambah hutang yang HP kan dulu juga punya tunggakan hutang. Jadi saya nggak mau ambil pusing, saya tinggal kerja gitu aja. Jadi otomatis waktu itu bapaknya masih kerja, kan di rumah sama ibu. Kemudian baru punya ide-ide untuk bikin video itu. Iya. Selanjutnya baru bertiga sama bapak gitu. Ya. Jadi ya itulah perjuangan ya. Ketika kita punya niat, kita punya keinginan, jangan menunggu kita punya sesuatu yang perfect. Tapi apa yang ada dulu kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Jadi kita kita mulai aja dulu. Karena nanti kan seiring berjalannya waktu otomatis lah kita akan belajar gitu ya Pak. Betul. Intinya seperti itu. Nah,
Halo Mas Febi Hadiah Utama. Jadi Mas Febi Hadiah Utama itu kami kenal di komunitas YouTuber Blitar Official. Jadi saya juga kaget waktu itu karena saya yang mendata kok namanya unik ya, Febi Hadiah Utama gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan lain mungkin? Pertanyaan tambahan. Oke. Nah, ini untuk kedepannya channel Keluarga Deso ini rencananya mau dibuat seperti apa lagi, atau mungkin biasanya gini, kalau kita sudah punya channel, udah punya nama ya, terus kita bikin di-spill, misalkan kita punya ide apalagi tuh di kayak cabang gitu loh, ada ide atau rencana seperti itu enggak ke depannya? Kan biasanya mating gitu, ada ide kayak gitu. Kula napa jenengan? Malih. Kene kula mengke belibet. Oh, belibet. Bahasa belibet le. Beli mobil mawon. Iya. Amin, amin ya rabbal alamin. Febi Hadiah Utama diamini cepet. Amin. Amin. Alhamdulillah. Kula sak keluarga dititipi saking Gusti Allah. Channel sing ngatos ngeten iki. Nggih. Kalau kita untuk ke depan kita jalannya apa adanya aja. Lan yang Jawa ini ngarani tutno banyu mili, lewes teko segara yo mandeko kan ngoten namanya. Nggih niku lah utamane. Kalau kita nyabang berarti kan enten kalenan. Bisa nek kalenan niku kathah cacinge. Jadi Jadi fokus nggih. Nggih, intine niku mawon. Nggih. Terus ini apa aku kok malah lali neh iki mau. Saya tak lenge-lenge. Oh iya, ini kan pernah dengar-dengar diundang di TV ya, TV nasional. Nah, bukan diundang tapi kami diliput. Oh, diliput. Jadi datang ke sini untuk meliput ya. Betul. Nah, itu ceritanya itu gimana kok sampai bisa diliput dari TV nasional? Ini bisa cerita aja. Kula jenengan. Monggo. Jenengan Gantian Enggak deh. apa-apa. Juru bicaranya Bapak ya, enggak apa-apa. Awal kami dikenal mungkin terima kasih lah Mas Yosi. Sebelum itu Pak sinten nih kok? Pak sinten Pak? Supe. Pak Suko. Sinten Pak wartawan supir. Pak Niko. Pokoknya Pak Niko. Kula matur suwun. Kula Pas ya nih. nggih Kompas. Kompas ya. Nggih Kompas. Pokoke kula supe, kula matur suwun. Nggih. Sampun kersa nangleti kula. Ngeten. Di awal kan kita ikut deklarasi kampung YouTuber. Kita pun juga nggak tahu kalau di situ sebagai pembicara itu nggak tahu. Saya, Ken, Ibu Ken sama Febi itu datang ke sana juga seenaknya kan, karena kita masih ngonten kan, kita sehari harus ngonten 2 video. Dan bikin satu video itu kan biasanya mulai jam 7 selesai kan jam 12 siang. Acara jam 10 siang. Kita sebenarnya sudah usahakan cepat kan, kita bikin menu yang paling simpel, yang paling cepat. Akhirnya selesai jam 10:30. Kita mandi, setelah mandi kita berangkat. Nyampe di sana itu pikiran kita lah. Sudah selesai, nanti tinggal sana sampai tinggal makan, enak kan. Sampai di sana seperti dinas kebudayaan, terus panitia, semuanya ternyata belum dimulai. Kita juga malah lebih enak. Indonesia. Kita lebih enak. Enggak, sebenarnya itu seharusnya sudah selesai, sudah dimulai. Nyampe di sana kita enak-enak karena di jalan kehujanan kita cari pojok yang paling jauh dari tempat acara. Kita neduh dulu nyantai. Setelah hujan agak reda kita ditegur sama panitia. Gini. Sampai nih jenengan ikat malah nandang. Terus sama lekasi enggak apa-apa kan pelongoten. Iya. Pun sampean mulai mawon Karena kan kita undangan ya. Sampean ki ayo to kencan. Foto sampean mulai kula terlesen. Kula teminggir. Setelah kita mendaftar di peserta, ikut peserta di situ kan kita harus daftar tanda tangan. Iya. Enggak tahu saya dikirim harus ke depan. Nah, habis itu barulah dimulai. Wah, ternyata saya pembicara. Nah, karena saya itu ngapunten. Sebenarnya iki wong ora patek ngerti sekolah sih aku jarang. Sekolah ini namun tamatan SMP. Jadi ngomong bahasa Indonesia ini sakit kan. Pas tepan niku jarang kula ngomong
teng ngadepi tiyang kuat kan bingung. Lek nggih bahasa Indonesia engko malah kleru kabeh. Akhirnya ndang basa Jawa. Nah, disitulah mungkin hal yang menarik di situ. Setelah niku tangklet. Kita dalam tanda kutip kita nggak usah ngomong nih hasil gaji ini kan. Waktu di situ kan kita juga ada lah YouTube yang bisa dari kami ada. Yang mana yang lebih fenomenal ada ya Feb ya. Tapi alhamdulillah enggak nggih Feb pokoke nak Bu. Nggih. Jamu enggak nggih. Bayaran itu Pak. Ya. Nah, setelah itu ada salah satu wartawan mendatangi kami tanya sekilas kita ide konten kami dari mana, terus perjalanan kami seperti apa, terus kami diangkat dari mengangkat tema ini karena apa gitu. Ya alhamdulillah saya dimintain nomor telepon, kita nggak tahu kita kasih lah, uang nomor telepon nggak bayar, kasih. Nah, setelah itu kita nyampe di rumah jam 9 malam ada yang telepon, padahal biasanya itu nggak ada orang telepon. Siapa saya yang telepon? Nggak ada. Alhamdulillah ada yang telepon. Kita juga karena kita orang awam nggak tahu apa-apa, takutnya itu penipuan. Katanya dari CNN mau datang ke sini. Nah waktu itu Feby belum gabung di keluarga desa. Masih bertiga saja. Kita masih bertiga. Akhirnya Feby saya telepon, Feb, untuk telepon ini wartawan loh. Kenapa aja kok apa? CNN, delok. Kita dilihat. Malam itu Feby dari tempat tinggalnya yang pertama yang masih di ujung selatan sana. Dari sini sekitar 45 kilo. Malam-malam datang ke sini. Akhirnya dia nggak percaya. Akhirnya lihat apa punya media online ya. Oh ini Tribun. Nah, dari Tribun Kaltim, Tribun Jatim, Tribun semuanya. Yang di situ yang di pos itu wajah kami bertiga. Dan waktu itu jan amburadul. Dari situ percaya nggak percaya waktu itu jam Baby sampai sini jam setengah 11 malam. Akhirnya Bunu sama kan tidur, saya sama Baby itu sampai pagi nggak bisa tidur. Tenan nggak yo, mosok iki meng kok teko ngendi-endi kok jenengku tercemar iki kula. Nah, setelah niku barulah besok paginya Mas Yosi, ingat betul saya, datang ke sini dan meliput kami. Matur suwun Mas Yosi, karena bekerja sama panjenengan kula akhirnya dikenal sak Indonesia. Alhamdulillah, amin. Nanti saya spill ke Mas Yosi. Saya kenal juga sama Mas Yosi. Mas Yosi, Mas Ridwan biasanya yang memang untuk kontributor di daerah Blitar ini gitu. Tapi kita tuh saya nggak percaya sih. Kok ya iso ya? Kulo niki yang gunung bahkan penggayaane namung kuli serabutan lebu TV kan lho. Alhamdulillah, kita tidak pernah tahu nggih Pak. Perjalanan seperti apa, seperti jenengan bilang tadi kita mengikuti aliran air mawon. Yang jelas gini, saya pesan ke teman-teman YouTuber yang masih pemula. Kalau kita berangkat mau YouTube, ingat kita hanya satu. Kuncinya semangat. Dan untuk tambahan, biarkan kuping kita tuli, biarkan mata kita buta, biarkan mulut kita terkunci. Itu saja utama. Ya. Karena pasti di awal gitu kita pasti dicaci maki, dicibir, diremehkan. Bahkan kita melihat seseorang pun kan kondisi kita masih awal, pasti kalau kita melihat orang itu menyawat kita sinis, bahkan kadang-kadang meremehkan. Jangan sampai mulut kita terlontar kata-kata yang jelek. Diem aja lah, santai mawon. Karena kita nggak tahu rezeki kita datangnya kapan. Iya betul. Apa yang keluar dari mulut kita positif, insya Allah akan kembali kita positif. Ya. Akan menjadi doa untuk kita juga. Gitu ya. Tuh. Nah untuk teman-teman dari YouTuber Blitar, kalau mau tanya-tanya nanti bisa di kolom komentar. Nanti insya Allah akan dijawab dari kita. Nanti kalau misalkan kita nggak bisa jawab, nanti kita tanya ke bapaknya tentang pengalamannya atau tentang inspirasinya kayak gitu ya. Jadi kedepannya tetap fokus di channel satu ini aja. Kemudian mungkin ditambahin, mungkin ada ide tambahan. Kita nggak pernah tahu ketika berjalan ada ide ini gitu ya. Oke.
Mas Ken nanti rencananya ke depan itu pengen jadi apa? Pengen jadi TNI. Wah, amin, semoga. TNI apa mendakwah? Kali-kali ya. Oh, dua-duanya, amin. Amin. Kita bantu aminkan untuk teman-teman dari seluruh dunia. Ini aminnya. Amin. Ya. Nah sekarang ini yang belum tak tanya itu dari Mbak Nur. Mbak Nur kan juga harus ngobrol sama saya. Lah Mbak Nur sendiri tuh dari awal tuh gimana pas Mas Ken ini, ayo Bu bikin video gitu. Gimana sih Mbak apa ya? Enggak aku izin atau gimana perasaannya waktu itu? Ya bingung. Bingung mau bikin video apa gitu. Terus ya wis keseharian Ibu Ibu nanti gitu. tak syuting kayak gitu. Oke. Jadi Terus- kalau untuk ide-ide masak juga dari Mbak Nur sendiri. Nggih. Oke. Saya mau diceritakan mungkin pengalaman yang tak terlupakan atau pengalaman aneh selama bikin konten gitu. Apa ya? Apa ya? Mungkin ada. Pengalaman yang tidak terlupakan di ini satu. Sampai sekarang masih membekas. Kita upload, videonya hilang. Kok bisa? Ya bisa. Mungkin Gak kehapus. tahu. Mungkin Sudah tayang sekitar 1 jam, videonya hilang. hilang. Gitu-gitu ya. Oh. Itu Kita setelah kejar. berapa lama itu dengan bikin konten itu? Kalau nggak salah sekitar 3 bulanan itu. Kita capek-capek bikin video, sudah diupload, jam sudah mepet, mau bikin lagi sudah nggak bisa. Kita upload sudah selesai, sudah tayang itu sudah ada banyak yang komen, videonya hilang. Tapi sebenarnya kan masih ada backup juga yang di sudah nggak ada. Karena kami Diupload pakai lagi. memorinya kecil kan Jadi sudah selesai. sudah sama- Ya sudah Dihapus. selesai upload dihapus ya. Walah. Memang kami luar biasa. Ya, ya. Luar biasa Betul, nekat. betul. Maksudnya luar biasa nekat bukan luar biasa kemampuannya, nekat. Enggak apa-apa. Itu kan perjalanan awal. Kalau sekarang HP-nya sudah yang canggih, sudah memorinya besar, jadi nanti mungkin bisa disimpan dulu. Anda gitu ya. kan. Anda sekarang kita pakai Vivo RAM itu ya? RAM 8. RAM 8. Wes, Aman. itu sudah jos. Oke, mungkin ini nanti untuk pertanyaan-pertanyaan biar di kolom komentar dari channel YouTuber Blitar Official, dan saya mewakili teman-teman yang datang ke sini mengucapkan terima kasih yang sangat banyak untuk keluarga Deso yang sudah menyambut kami, sudah mau kami repotin. Dan semoga channel Keluarga Deso ini semakin berkembang, kedepannya nanti semakin bermanfaat. Karena itu tadi manfaat yang kita tinggalkan ketika kita sudah nggak ada dunia ini, insya Allah akan jadi amal jariah kita. Ngoten nggih Pak? Ya, insya Allah bisa menolong kita jadi cahaya kita nanti. Gitu nggih. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman YouTuber Blitar Official yang sudah mau datang ke tubuh kami. Mungkin ada kurang lebih dalam kami menyambut, bahkan menyediakan mungkin apapun yang di sini, mungkin yang jelas itu di sini susah kan, jadi adanya kurang, maaf sekali. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya titip untuk teman-teman YouTuber Blitar Official, ajaklah, ayo semua teman-teman YouTuber Blitar, mari kita bersatu, kita rukun, kita majukan per-YouTubean di Blitar. Karena saya pengen sekali suatu saat ada YouTuber besar dari Blitar sampai go internasional. Jangan seperti ini. Saya pengen yang positif bukan yang negatif. Karena yang negatif itu mudah, yang positif itu sulit. Iya, betul. Monggo, kita rukun semuanya. Iya. Karena dengan persaudaraan, dengan silaturahmi, insya Allah rezeki pun akan mengikuti dengan sendirinya. Betul. Betul. Oke, saya punya oleh-oleh buat Mbak Nur. Buat Ibu. Gini iki lho, sing kula ngatos ketrawon niku. Apa? Ini saya punya oleh-oleh, ini hasil karya saya, ya. Ini juga ada di channel YouTube saya. Promosi. Jadi happy. Nah, tolong diagendane dilanjutkan channel ini. Iya, boleh ya. Nah, ini biar Mbak Nur aja yang membuka. Oke. Terima kasih. Apa coba? Dibuka saja. Nah, oleh-oleh buat Mbak Nur. Ya, semoga bermanfaat.
bermanfaat. Niki produk saking Terima Ini kasih produk ya. dari saya dan ini semoga bermanfaat. Nanti kalau mau ke sawah bisa buat tempat HP. Lucu. Ada kerudung sama ini nanti mungkin kapan-kapan pas ngonten bisa dipakai nanti di-tag ke saya. Oke. Terima kasih banyak. Terus ada lagi ini oleh-olehnya sedikit. Ini dari kue khas dari Blitar. Kota Blitar. Nggih, nanti bisa dicoba. Namanya enteng-enteng geti dari Karangsari. Oh, dari Karangsari. Nggih, enteng-enteng geti Kridasari. Kapan Karangsari ngundang, Beb? Ah, Nginteni lho nanti ngono. bisa dihubungi gitu, nggih. Ya Febi rada keren gitu nek bacane Karangsari karo siswi tentang dipanani piye carane. ya. Dipilih sih, Beb. Ini ada 2 varian, ada wijen sama ada kacang. Tole wijen apa kacang? Ya. Kacang boleh. niki. Itu kacang. Ibu, Ini kacang apa wijen? Kenapa? Ini yang wijen. Kan niku Pak, yang siki niku mawon. Oh, ngicip itu dulu enggak apa nanti dimakan pas buat cemilan. Ini saya kasih tahu cara bukanya biar cepat. Pripun. Jadi cara bukanya ting-ting itu gini. Ini, Pak. Dibelah tengah gitu. Oh, ten. Jadi Mas. nggak kelamaan untuk bukanya. Gusti Iya, Pangeran. baru tahu kan? Ini paling masalah. Tele, Ya, diicipin. nyampleng tenan. Mantul, guys. Dan ini bisa diorder di Shopee ada, kemudian langsung ke toko-toko oleh-oleh juga banyak gitu. Nyampleng tenan iki. Nyampleng tenan ya. Tenan. Guyih. Pep, kelali Bintani. Nah, nanti bisa collab juga. Oke teman-teman, sekian dulu cerita-cerita kali ini. Semoga menginspirasi untuk semuanya dan bermanfaat untuk kedepannya. Sampai jumpa lagi di podcast YouTuber Blitar Official yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa tombol loncengnya diklik juga. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum.